Halo anak-anak, selamat datang di sesi pendidikan keluarga dan pelibatan orang tua di sekolah. Nah, di sesi ini bersama-sama kita akan belajar mengenai hubungan kita dengan orang tua kita. Supaya lebih keren, sesi ini kita beri judul Me and My Parents. Oke, atur posisi kalian yang baik ya. Telinga siap mendengar dan here we go. Nah, apa yang akan kita bahas selama kurang lebih 20 menit ke depan? Yang pertama, kita akan belajar mengenai komunikasi dengan orang tua. Gimana sih caranya? Nah, yang kedua, orang tuaku sebagai mitra guruku. Dan yang terakhir, orang tuaku versus orang tua temanku. Sesi hari ini akan di-sharingkan oleh saya sendiri, Ibu Ina, bersama dengan rekan saya, Ibu Nancy. Nah, walaupun kita hanya bertemu di udara melalui suara, tapi kami berharap pesan yang akan kami sampaikan dapat kalian pahami ya dengan baik. Baiklah, kita akan segera masuk ke materi yang pertama. Nah, sebelum kita lanjut materi, saya mau kasih satu pertanyaan nih buat kalian. Pernahkah kamu mengalami hal seperti yang digambar? Dikasih tahu sesuatu, malah tutup telinga tidak mau mendengarkan. Hayo lo, siapa yang pernah kayak gitu? Ya, tidak jarang ya, sebagai anak, kadang kalau dikasih tahu sesuatu, tidak mau dengar, karena tidak suka akan hal itu. Atau yang membuat kamu mungkin tidak mau mendengarkan, entah itu kamu merasa jadi mengerti, atau merasa disalahpahami, atau apapun itu. Nah, anak-anak, tahukah kalian kalau dalam berhubungan dengan orang lain atau dengan siapapun itu yang menjadi kunci utama agar tidak terjadi kesalahpahaman adalah komunikasi. Jadi sangat penting loh kalian punya communication skill atau skill komunikasi yang baik. Tapi tenang saja anak-anak, ini bisa dipelajari kok dan perlu latihan juga. Nah, komunikasi itu apa? Jadi komunikasi adalah proses penyampaian atau pertukaran informasi. Informasinya bisa berupa pesan, ide, gagasan dari salah satu pihak ke pihak lain, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Nah, komunikasi secara verbal itu dapat berupa kata-kata yang disampaikan, jadi ngomong langsung kepada orang, sementara non-verbal itu contohnya, misalnya kamu lagi ngobrol sama seseorang, ada kerutan di dahinya, ya itu bisa menandakan bahwa orang itu mungkin sedang marah, ya. Jadi itu adalah contoh yang non-verbal ya. Nah, dalam komunikasi tidak hanya terjadi pertukaran informasi saja ya, namun juga terjadi kesepahaman antara kedua belah pihak. Nah, jika terjadi kesepahaman antara pemberi pesan dan yang menerima pesan, maka itu disebut dengan komunikasi yang efektif. Untuk itu keahlian ini diperlukan dimanapun kamu berada, dalam berhubungan dengan keluarga kamu di rumah, dengan orang tua, saudara, dalam lingkungan pertemanan kamu, di lingkungan sosial, baik di sekolah, dengan guru-guru, dan dimanapun kamu berada. Untuk itu sangatlah penting untuk kamu mempelajari hal ini. Dari bagaimana memulai komunikasi yang baik di lingkungan yang paling kecil, lingkungan yang paling dekat dengan kamu sehari-hari, ya tentunya dengan keluarga kamu sendiri. Saya paham kalian semua berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, dan setiap keluarga pasti punya struggle-nya atau kesulitannya masing-masing. Apa yang kalian rasakan dalam keluarga kalian masing-masing pasti bermacam-macam, khususnya mungkin dengan orang tua kalian. Tapi anak-anak, pernahkah kamu berpikir bahwa bila kamu ingin dipahami, sudahkah kamu memahami orang lain, khususnya orang tua kamu sendiri? Bagi kamu yang sudah pernah memikirkan hal ini, sangatlah bagus anak-anak. Tapi buat yang belum pernah memikirkannya, gak apa-apa. Setidaknya kamu sudah membaca ya, sudah mulai mau belajar hari ini.
Dan mungkin kalian ada yang bertanya, terus gimana caranya untuk bisa berkomunikasi dengan baik begitu ya, apalagi dengan keluarga sendiri. Nah, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya dan kita sama-sama bisa belajar begitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal dasar yang ingin saya jelaskan kepada kalian. Yang pertama, dengarkan orang lain selayaknya kamu ingin didengarkan. Kalau pada contoh gambar, kalian bisa lihat ya, ada seseorang yang lagi bicara, tapi orang yang lagi dibicarain ini menutup telinganya, begitu ya. Nah, kalau kalian ada di posisi orang yang sedang bicara ini, apakah kalian suka kalau kalian diperlakukan seperti itu? Pasti tidak ya. Jadi kuncinya di sini adalah perlakukan orang lain selayaknya kamu ingin diperlakukan. Yang kedua, dengarkan orang lain sampai mereka selesai bicara. Jadi jangan cepat-cepat untuk memotong pembicaraan orang lain ya. Dan jangan juga cepat untuk menjudge orang lain. Karena mungkin saja ada hal-hal yang sebenarnya penting disampaikan oleh orang tersebut. Begitu, jadi dengarkan sampai selesai, kemudian kamu memberi respon. Yang ketiga adalah kontak mata. Jadi saat ada orang yang ngobrol sama kamu, baik itu orang tuamu sendiri ataupun orang lain, perhatikan orang tersebut, tatap matanya, sehingga orang tersebut merasa diperhatikan, merasa didengarkan. Dan pasti kamu juga suka kan saat kamu lagi ngobrol, kamu lagi menyampaikan seseorang, dan orang tersebut memperhatikan kamu. Dan yang terakhir, tahu waktu kapan kamu harus bicara dan kapan kamu harus diam atau menahan dirimu dulu. Pahami situasi dan keadaan sekitar kamu. Kalau misalkan ada hal yang sangat penting yang ingin kamu bicarakan kepada orang tuamu, tapi saat itu orang tuamu lagi marah misalkan, ya kamu perlu belajar untuk melihat situasi, kamu tahan dulu apa yang pengen kamu sampaikan. Nanti saat orang tuamu lebih mendingan, lebih merasa tenang, lebih dalam keadaan santai, baru kamu mengutarakan apa yang pengen kamu sampaikan, hal yang penting yang ingin kamu utarakan. Dengan kamu pandai membaca situasi, orang tuamu juga akan merasa lebih dipahami dan dimengerti oleh anaknya sendiri. Nah, ini adalah beberapa hal dasar ya anak-anak, yang mungkin kelihatannya sangatlah sederhana. Tapi, saat kamu bisa melatih terus setiap hari, dan benar-benar mempraktekannya dalam kehidupan kamu sehari-hari, saya yakin, pasti komunikasi kamu dengan orang tua atau dengan siapapun itu akan lebih baik, lebih efektif. Dengan belajar menumbuhkan komunikasi yang efektif tiap hari, kamu pasti akan merasa lebih didengarkan dan dipahami. Nah, hal ini pun sebenarnya sangatlah berdampak baik buat diri kamu sendiri. Kamu bisa mempunyai penilaian yang positif kepada diri kamu, dan tentunya sangatlah bermanfaat buat diri kamu sendiri. Oke, itu yang bisa saya bagikan anak-anak. Sesi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nancy. Terima kasih. Setelah belajar bersama Ibu Ina, sekarang kita akan lanjut belajar bersama Ibu Nancy ya. Bersama kita akan membahas mengenai orang tua sebagai mitra guruku. Anak-anak, pernahkah kamu berpikir bahwa orang tuamu di rumah dan gurumu di sekolah adalah partner kerjasama yang tidak dapat dipisahkan? Apabila salah satu dari pihak tersebut bekerja secara sendiri, maka tidak akan efektif ya. Orang tua adalah partner yang bekerja sama dengan guru, tujuannya untuk mendidik dan mendampingi kamu. Nah, coba perhatikan.
Pernahkah kamu merasa memperlakukan dua pihak ini secara berbeda? Misalnya, di saat berkomunikasi dengan guru di sekolah, kamu akan menjadi individu yang sangat sopan. Namun, apabila berkomunikasi dengan orang tuamu di rumah, kamu berubah menjadi tidak sopan gitu ya. Atau mungkin bahkan sebaliknya. Padahal, baik orang tua ataupun guru adalah orang-orang yang perlu diperlakukan dengan sepadan. Gitu ya. Jika kamu hanya menghormati salah satu dari mereka dan bersikap semena-mena pada pihak yang lainnya, maka sikap kamu yang sopan, misalnya ya, itu bukan karakter kamu yang sebenarnya, anak-anak. Jadi perlu sekali untuk berhati-hati. Nah, setelah kita tahu bahwa ternyata guru dan orang tua itu adalah partner kerjasama, beberapa dari siswa kadang itu mulai merasa gelisah ketika guru dan orang tua mulai saling berkomunikasi atau berdiskusi. Biasanya pikiran yang muncul seperti, wah, kenapa ya guru saya memanggil orang tua saya ke sekolah? Wah, pasti saya sedang bermasalah nih. Kenapa ya guru saya menelpon orang tua saya? Pasti nilai saya jelek. Atau pikiran-pikiran negatif lainnya nih udah mulai bermunculan. Perlu kita pahami bersama bahwa ketika orang tua dan guru sedang berdiskusi, bahkan ketika itu mendiskusikan kekuranganmu atau bahkan nilai jelekmu, ingatlah bahwa mereka sedang bekerja sama untuk memberikan penanganan yang terbaik dalam membantu dan mendampingi kamu. Dan hal ini menurut ibu adalah hal yang perlu kamu syukuri. Kenapa? Berarti kamu sangat spesial, sehingga orang tua dan guru akan memberikan usaha yang terbaik dalam bekerja sama hanya semata-mata untuk membantu kamu. Jika seperti itu, pertanyaan yang selanjutnya muncul di pikiran kita adalah, kapan orang tuaku perlu terlibat langsung di sekolahku? Yang tujuannya, seperti yang Ibu sudah sebutkan tadi, untuk membantu dan mendampingi saya di sekolah, gitu ya. Nah, ada beberapa kegiatan yang mungkin membutuhkan keterlibatan langsung dari orang tuamu. Yang pertama, bisa diskusi dengan guru via chat, telepon, atau Google Meet. Atau yang kedua, orang tuamu juga bisa dipanggil melalui surat untuk datang ke sekolah dan berdiskusi bersama entah itu guru, wali kelas, guru subjek, wakil kepala sekolah, atau bahkan kepala sekolah. Atau bisa juga konselor, gitu ya. Yang ketiga, bisa juga orang tua saya langsung terlibat ketika home visit atau visitasi. Home visit atau visitasi ini adalah ketika guru-gurumu, biasanya wali kelas dan konselor, akan datang mengunjungimu di rumah. Nah, di saat itu, orang tua akan berdiskusi juga bersama guru dan konselor yang datang. Kemudian yang keempat, orang tua bisa terlibat langsung di sekolah ketika ada undangan dari sekolah untuk menghadiri rapat, atau seminar, atau webinar. Kemudian yang kelima, orang tua juga akan terlibat langsung ketika ada keperluan sekolah untuk mengisi survei, gitu ya. Atau ini pasti selalu ya, setiap tahun akan ada penerimaan raport yang langsung diambil oleh orang tua di sekolah. Nah, biasanya di saat itu penerimaan raport, guru dan orang tua akan berdiskusi mengenai hasil belajar kamu selama 1 semester. Dan masih banyak kegiatan lainnya sebenarnya anak-anak ya, yang akan melibatkan orang tuamu di sekolah. Jadi, selama kamu menempuh pendidikan di SLH Toraja, hal-hal yang tadi Ibu sebutkan mungkin saja terjadi, gitu ya. Jadi, kamu tidak perlu khawatir atau kamu tidak perlu langsung berpikiran negatif. Oke, selanjutnya masih berkaitan dengan isu mengenai orang tua. Berapa banyak dari kamu yang kadang bertanya-tanya dalam hati, mengapa ya orang tuaku tidak sebaik orang tua temanku? Orang tua temanku itu baik, lemah lembut, punya waktu untuk temanku, menyenangkan, gaul, dan lain sebagainya.
kenapa ya orang tuaku itu pemarah, cerewet, selalu sibuk dengan kerjaannya, overprotective, dan lain sebagainya deh yang jelek-jelek gitu. Aku iri sama teman-teman yang lainnya, gitu ya. Anak-anak wajar sekali ya untuk memiliki pemikiran seperti itu. Wajar sekali untuk merasa tidak puas gitu ya dengan apa yang kita miliki. Apakah kamu pernah mendengar peribahasa yang berkata rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau gitu ya? Kita selalu melihat orang lain itu baiknya saja, padahal kita tidak tahu bahwa tidak mungkin ada orang tua yang sempurna, gitu ya. Ibu akan melanjutkan dari slide yang sebelumnya. Anak-anak, kita perlu memahami bahwa kita tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang seperti apa. Bisa saja Tuhan yang sangat mengasihi kita itu menempatkan kita untuk dilahirkan di keluarga yang perekonomiannya tidak stabil atau orang tua yang terlalu sibuk mencari uang. Tetapi walaupun ada kekurangannya, ada juga nih kelebihannya. Mereka bisa memberikan kita fasilitas belajar yang lengkap, mereka bisa memberikan kita pendampingan saat kita kesulitan belajar, dan lain sebagainya. Intinya, tidak ada orang tua yang sempurna. Mereka memiliki banyak keterbatasan. Kenapa? Karena orang tua juga manusia yang terbatas dan berdosa. Tetapi ibu percaya kok bahwa di balik orang tua yang terbatas dan berdosa itu, di balik kekurangan-kekurangannya mereka, mereka adalah orang tua yang menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Itu ya anak-anak. Jadi, seperti kita tidak nyaman apabila dibanding-bandingkan dengan orang lain, maka kita perlu belajar berhenti membandingkan orang tua kita dengan orang tua teman kita. Kamu sebenarnya bisa memilih loh untuk terus menggerutu, mengeluh, marah, tidak puas, dan memberontak karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki orang tuamu. Gitu ya. Tetapi sebenarnya kamu juga bisa memilih loh untuk mensyukuri kehadiran mereka, menerima dan mengerti keterbatasan mereka, gitu ya. Itu semua adalah pilihan kamu untuk berespon seperti apa. Jika di rumah kamu memiliki orang tua yang mungkin pemarah gitu ya, cerewet gitu, sedikit-sedikit ngomel gitu ya. Anak-anak menurut ibu daripada kita berfokus pada hal-hal yang menjadi keterbatasan orang tua, menjadi kekurangan orang tua, itu hanya akan membuat kita tidak puas. Itu hanya akan membuat kita tidak bahagia, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita fokus ke hal-hal yang positif gitu loh. Walaupun orang tua saya ini pemarah, walaupun orang tua saya ini suka ngomel, tetapi beliau tetap menyekolahkan saya di sekolah yang baik, yang bagus gitu. Beliau ketika saya meminta dibelikan laptop, dibelikan handphone, beliau berusaha bekerja keras untuk melengkapi kebutuhan saya, gitu ya. Jadi daripada kita fokus pada hal-hal yang menjadi keterbatasan orang tua kita, yang akan menuntun kita pada emosi-emosi negatif ya, seperti marah, tidak puas, memberontak, mengeluh, gitu ya. Bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang bisa membuat kita happy, gitu loh ya. Nah, jadi semuanya itu pilihan ya. Kamu bisa memilih untuk berespon negatif atas keterbatasan orang tua, dan kamu juga bisa memilih untuk menerima keterbatasan itu, untuk mengerti keterbatasan itu, dan mengubahnya menjadi rasa syukur. Ya, jadi kita belajar untuk melihat hal-hal positif dibandingkan hal-hal negatif. Oke, setelah tadi kita sudah mendengarkan sesi yang panjang dari Ibu Ina dan dari Ibu Nancy. Untuk menutup sesi ini, Ibu hanya ingin mengingatkan kamu bahwa mungkin orang tua kita tidak mampu untuk membantu kita menyelesaikan PR matematika yang sulit. Tetapi ingat, setidaknya kita memiliki orang tua yang tiap hari bekerja keras untuk membayar uang sekolah, menyediakan fasilitas belajar, dan lain sebagainya untuk kita.
Anak-anak, apakah hal tersebut masih kurang untuk jadi alasanmu bersyukur memiliki orang tua? Sesi hari ini sampai di sini saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Ibu Nancy berharap dari sesi yang singkat ini kamu bisa belajar banyak hal, gitu ya. Dan kamu bisa diingatkan kembali bahwa betapa pentingnya memiliki respon yang baik, memiliki komunikasi yang baik dengan orang tua kita di rumah ataupun orang tua kita di sekolah, yaitu guru-guru kita. Selamat berefleksi anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai bertemu di sesi selanjutnya. God bless you.